Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Tentara Dajjal itu banyak, tapi banyaknya itu buih. Yang paling menyedihkan apa, Pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah Khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mereka gorok siapa? Zuriat Nabi. Karena mereka tidak percaya dengan adanya zuriat Nabi. Pakai kopi apa? Mungkin pakai serban, mungkin pakai sarung, pakai gamis. Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi artinya yang dapat hidayah. Arti keduanya yang selalu dibimbing oleh Allah. Dan tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya. Antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku. Yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang di-guiden oleh Allah. Di-guiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Ism, apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi.
kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba, selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya, ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatud dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita faham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Ya. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus sebagai guru, maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus, punya guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kehidupan kita setelah Imam Mahdi muncul dan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah Al-Masih Dajjal ini terbunuh? Masya Allah. Kalau ini saya boleh jawab, kalau yang tadi nggak boleh. Sebelum Imam Mahdi dulu, sebelum Imam Mahdi dibaiat di sana di Mekah, karena berarti dia sekarang bukan di Mekah toh. Walaupun di hadisnya dikatakan rajulun min ahlil Madinah, gitu di hadis Abu Daudnya, seseorang yang datang dari Madinah, dari ahlil Madinah, belum tentu dia orang Madinah tempatan juga, mungkin pernah ke sana. Jadi Imam Mahdi ini bergerak, begitu terus. Sebelum itu terjadi, fitnatud dajjal memuncak. Ketika memuncak, terjadi lagi apa yang terjadi pada Sayyidina Nabi SAW, paceklik 3 tahun kira-kira. Maka terjadilah, kalau sekarang bencana virus global, maka nanti terjadi bencana kelaparan global. Nanti bakal terjadi Pak. Maka mulai sekarang sering-sering puasa sama zikir, latihan ngurangin makan. Jangan makan nasi mulu banyak-banyak ya. Kurangi, mulai latihan Senin Kamis. Siapa tahu nanti kalau terjadi kita sudah tahan banting. Orang kalau udah lapar bisa jadi makan apa aja yang dia lihat, ntar seperti zombie. Bisa-bisa nanti orang akan nyembelih anaknya sendiri karena dia kelaparan. Bahaya nggak sampai begitu Pak nanti? Ini yang disebut fitnatud dajjal. Jadi sebelum dajjal keluar aja udah susah hidup kita. Susahnya nggak, sekarang corona kita masih bisa. Bahkan di sini sudah biasa, udah hijau lah kira-kira. Kita udah boleh ngumpul segala macam. Nanti akan lebih parah lagi. Ada orang kena virus siang ini, ntar malam mati.
Akan muncul saat-saat begitu, dan itu yang disebut fitnatud dajjal yang paling bahaya. Kalau udah muncul masa-masa begini, Allah menyiapkan skenario indah nggak? Iya, tapi sebelum indah kan harus ada kesusahan dulu. Ini ujian semua, ujian nanti orang ketika muncul juru selamat. Nanti kan juru selamat ini ada yang palsu, ada yang asli. Dia ngikut yang mana? Di saat-saat itu muncullah juru selamat. Juru selamatnya, tunggu dulu, jangan bilang asli atau palsu dulu. Dia bawalah semua makanan, ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Akhirnya dulu orang yang suka sakti-sakti pada ngikut dia. Habis itu dia bilang saya wali Allah. Lama-lama dia bilang apa? Sebenarnya saya ini Allah.